Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat Pendidikan Kimia 2020C akan menjelaskan materi mengenai aliran filsafat idealisme. Baik, langsung saja yang pertama mengenai aliran filsafat pendidikan idealisme dan yang kedua mengenai konsep umum filsafat idealisme akan saya jelaskan berikut ini. Yang bagian A, filsafat pendidikan idealisme. Idealisme merupakan sistem filsafat yang telah dikembangkan oleh para filsuf di barat maupun di timur. Di timur, idealisme berasal dari India kuno, dan di barat, idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427-347 sebelum Masehi. Dalam pengertian filsafat, idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh, atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Jadi, secara umum, idealisme adalah pandangan yang menganggap hal yang terpenting adalah dunia ide-ide, sebab realitas yang sesungguhnya adalah dunia ide-ide tersebut. Ide-ide tersebut bisa berupa pikiran-pikiran manusia rasional, bisa juga berupa gagasan-gagasan kesempurnaan seperti Tuhan dan moral tertinggi. Bagian B, konsep filsafat umum idealisme. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara menyeluruh atau komprehensif. Yang A, hakikat realistis. Para filsuf idealis mengklaim bahwa hakikat realitas bersifat spiritual atau ideal. Bagi penganut idealisme, realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental. Adapun substansi fundamental itu sifatnya non-material, yaitu pikiran atau spirit atau roh. Yang bagian B, hakikat manusia. Menurut para filsuf idealisme, bahwa manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Menurut Plato, setiap manusia memiliki 3 bagian jiwa, yaitu nous atau akal pikiran, thumos atau semangat atau keberanian, dan epitumia atau keinginan, kebutuhan atau nafsu. Dari ketiga bagian jiwa tersebut, akan muncul salah satunya yang dominan. Jadi, hakikat manusia bukanlah badannya, melainkan jiwa atau spiritnya. Manusia adalah makhluk berpikir, mampu memilih atau makhluk yang memiliki kebebasan hidup dengan suatu aturan moral yang jelas. 2. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsuf idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan, berpikir, dan intuisi atau gerak hati. Beberapa filsuf percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali, atau semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Menurut penganut idealisme, teistik nilai-nilai abadi berada pada Tuhan. Penganut idealisme panteistik mengidentikan Tuhan dengan alam. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Mulyana. Baiklah, di sini saya Siti Mulyana Katrina Tambunan akan menjelaskan materi implikasi aliran filsafat idealisme terhadap pendidikan dan penerapan aliran idealisme dalam dunia pendidikan. Baik, langsung saja simak penjelasan kami berikut ini.
Implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut para filsuf idealisme, pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa. Mengingat bakat manusia yang berbeda-beda, maka pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sejak idealisme sebagai paham filsafat pendidikan yang menjadi keyakinan bahwa realitas adalah pribadi, maka mulai saat itu dipahami tentang perlunya pengajaran secara individual. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat dari idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau materi pelajaran, juga bukan masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka, tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral. Pendidikan vokasional dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook, agar pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Yang ketiga, metode pendidikan. Tidak cukup mengajar siswa tentang bagaimana berpikir, sangat penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan. Metode mengajar hendaknya mendorong siswa untuk memperluas cakrawala, mendorong berpikir reflektif, mendorong pilihan-pilihan moral pribadi, memberikan keterampilan-keterampilan berpikir logis, memberikan kesempatan menggunakan pengetahuan untuk masalah-masalah moral dan sosial, meningkatkan minat terhadap isi mata pelajaran, dan mendorong siswa untuk menerima nilai-nilai peradaban manusia. Yang keempat, peran guru. Para filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi dari para guru. Keunggulan harus ada pada guru baik secara moral maupun intelektual. Tidak ada satu unsur pun yang lebih penting di dalam sistem sekolah selain guru. Guru hendaknya bekerja sama dengan alam dalam proses menggabungkan manusia, bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa. Guru dalam sistem pengajaran yang menganut aliran idealisme berfungsi sebagai, yang pertama, guru adalah personifikasi dari kenyataan si anak didik. Yang kedua, guru harus seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Yang ketiga, guru haruslah menguasai teknik mengajar secara baik. Yang keempat, guru haruslah menjadi pribadi yang baik sehingga disegani oleh para murid. Yang kelima, guru menjadi teman dari para muridnya. Yang keenam, guru harus menjadi pribadi yang mampu membangkitkan gairah murid untuk belajar. Yang ketujuh, guru harus bisa menjadi idola para siswa. Yang kedelapan, guru harus rajin beribadah sehingga menjadi insan kamil yang bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Yang kesembilan, guru harus menjadi pribadi yang komunikatif. Dan yang kesepuluh, guru harus mampu mengapresiasi terhadap subjek yang menjadi bahan ajar yang diajarkannya. Selanjutnya, penerapan aliran idealisme dalam dunia pendidikan. Aliran idealisme dapat diterapkan pendidikan luar sekolah atau PLS. Dengan memperhatikan implikasi filsafat pendidikan realisme, maka penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tujuan program PLS harus difokuskan pada pembentukan karakter atau pribadi peserta didik. Yang kedua, kurikulum pendidikan PLS dikembangkan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan praktis. Yang ketiga, metode pendidikan dalam program PLS disusun menggunakan metode pendidikan dialektis. Dan yang keempat, peserta didik bebas mengembangkan bakat dan kepribadiannya. Pendidikan bekerja sama dengan alam dengan proses mengembangkan kemampuan ilmiah. Baiklah, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Tisa Florencia Ginting. Di sini saya akan menjelaskan bagian E, yaitu tokoh filsafat pendidikan idealisme, dan bagian F, hubungan idealisme dengan filsafat pendidikan. Bagian E, tokoh filsafat idealisme. Tokoh aliran idealisme adalah Plato pada tahun 427 sampai 374 sebelum Masehi, murid Sokrates. Aliran filsafat idealisme terbukti cukup banyak memperhatikan masalah-masalah pendidikan.
sehingga cukup berpengaruh terhadap pemikiran dan praktik pendidikan. Belakangan muncul pula Michel Demiaskiewicz yang menulis tentang idealisme dalam pendidikan dengan efek khusus. Demikian pula B.B. Bogolovsky dan William E. Hawking. Kemudian muncul pula Rupert C. Lodge pada tahun 1888 sampai 1961. Profesor di bidang logika dan sejarah filsafat di Universitas Manitoba. Dua bukunya yang mencerminkan kecemerlangan pemikiran Rupert dalam filsafat pendidikan adalah Philosophy of Education dan studi mengenai pemikiran Plato di bidang teori pendidikan. Yang ke F, idealisme dan filsafat pendidikan. Aliran filsafat idealisme terbukti cukup banyak memperhatikan masalah-masalah pendidikan, sehingga cukup berpengaruh terhadap pemikiran dan praktik pendidikan. Idealisme sangat concern tentang keberadaan sekolah. Aliran inilah satu-satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Pendidikan harus eksis sebagai lembaga untuk proses pemasyarakatan manusia sebagai kebutuhan spiritual dan tidak sekedar kebutuhan alam semata. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook agar dirasakan aktual. Dalam hubungannya dengan pendidikan, idealisme memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan filsafat pendidikan. Kaum idealis percaya bahwa anak merupakan bagian dari alam spiritual yang memiliki pembawaan spiritual sesuai potensialitasnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan hubungan antara anak dengan bagian alam spiritual. Pendidikan harus menekankan kesesuaian batin antara anak dan alam semesta. Pendidikan merupakan pertumbuhan ke arah tujuan pribadi manusia yang ideal. Pendidik yang idealisme mewujudkan sedapat mungkin watak yang terbaik. Pendidik harus memandang anak sebagai tujuan, bukan sebagai alat.